Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Mari berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh terbuka untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami Tuhan, bersihkanlah hati dan pemikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami bahkan seluruh hidup kami ini menjadi tempat yang baik untuk Tuhan semaikan firman-Mu pada saat ini. Pada akhirnya firman-Mu bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 20 ayat 1 sampai ayat 27. Namun saya akan membaca dari ayat 1 sampai 8 dan ayat 26. Firman Tuhan kepada kita. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing, yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut bersinah mengikuti dia, yakni bersinah dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan edisi 29 Juni 2020. Tanggung jawab mengelola kehidupan. Saudara-saudara, Pramudia Anantatur, seorang sastrawan, memiliki filosofi hidup seperti ini. Hidup itu sederhana, yang berat itu adalah tafsirannya. Filosofi itu terungkap ketika dia ditanya, hidup seperti apakah yang sedang ia jalani? Memang hidup ini semakin berat karena masalah ekonomi, karena kehidupan diderah oleh sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Hidup terasa sesak karena konflik rumah tangga dan berbagai macam pergumulan yang lain. Kenyataannya, hidup berjalan tidak sebersahaja yang dipikirkan dan yang kelihatan. Saudara-saudara, di dalam teks Alkitab ini, Allah memberikan wejangan kepada umat Israel tentang bagaimana mereka sadar bahwa mereka adalah umat yang telah ditersendirikan oleh Allah untuk mengelola hidup dengan baik, untuk menyembah Tuhan. Hidup mereka harus mereka tata, mereka kelola dalam berbagai situasi. Sesulit apapun keadaan yang dihadapi, keluarga-keluarga Israel, mereka tidak boleh mengorbankan anak-anak kepada ilah lain. Ayat 2-3. Seberat apapun pergumulan hidup, umat Israel tidak boleh berpaling
memohon pertolongan pada arwah dan roh-roh beramal. Ayat 6. Tuhan mau supaya pertolongan itu hanya datangnya daripada Tuhan sendiri. Sedekat apapun relasi kekerabatan, jika umat menyaksikan adanya pelanggaran atau kaidah seksual, mereka harus menegur dan memberi mereka sanksi. Ayat 12 sampai ayat 20. Saudara-saudara, pada intinya, musim kehidupan boleh berubah. Suka dan duka bisa datang silih berganti. Jika umat Israel ingin mendapatkan berkat perkenan Allah, maka mereka harus mengelola kehidupan di bawah pimpinan kebenaran Allah. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat 26 sangat jelas di situ. Intinya bahwa hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang atau bangsa yang telah dipilih dan ditersendirikan oleh Tuhan, mereka harus mengelola hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Sebuah hidup yang dikelola di dalam kekudusan. Saudara-saudara, banyak hal di luar perkiraan kita dapat terjadi. Seketat apapun kita telah menjaga kesehatan, bukan mustahil kita masih dapat terpapar oleh sakit yang berat. Sebagai pengikut Kristus, bukan tidak mungkin kita mengalami persekusi karena iman. Namun hidup orang Kristen ada di dalam Kristus. Dan hidup Kristen ini merupakan hidup yang dikelola sedemikian rupa, sehingga baik di dalam kelimpahan atau kekurangan, sehat atau sakit, tentram atau tenang, mari kita menatanya dalam ketaatan pada kehendak Allah. Itulah cara orang Kristen menghargai sakralnya hidup yang adalah anugerah daripada Tuhan. Saudara-saudara, tidaklah kebetulan Allah menghadirkan saudara dan saya di dunia ini. Hidup kita adalah anugerahnya. Karena itu perlu dimaknai, perlu dikelola. Karena kita memang diserah tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi pengelola kehidupan. Oprah Winfrey mengatakan, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Karena itu saudara, mari tata hidup kita dengan sikap yang lebih menghargai kehidupan. Dan terlebih sebagai ekspresi pengagungan kita kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semakin menyadari kehidupan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih, orang-orang yang telah Tuhan tersendirikan. Karena itu, kehidupan kami perlu kami tata, perlu kami kelola dalam kekudusan, supaya kami semakin menampakkan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang Tuhan mau pakai di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang lain. Tuhan, tolonglah kami, supaya dari mengelola kehidupan ini dengan baik, maka kehidupan kami di dalamnya orang bisa melihat tentang kasih Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.